Saat ini, inovasi-inovasi di bidang teknologi telah memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dilaksanakan tanpa dibatasi oleh lokasi fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengguna dan pengembang sebuah sistem. Tujuan pembelajaran dalam materi kita kali ini adalah yang pertama mengetahui adanya perubahan konteks organisasional bagi pengembangan dan penggunaan sistem dari struktur fisik ke struktur maya. Kemudian yang kedua, mengetahui siapa saja spesialis informasi dan bagaimana mereka dapat diintegrasikan ke dalam suatu organisasi layanan informasi. Kemudian yang ketiga, memahami apa yang dimaksud dengan komputasi pengguna akhir dan penyebab kemunculannya. Kemudian yang keempat adalah mengetahui manfaat dan risiko dari komputasi pengguna akhir. Yang kelima, mengetahui jenis-jenis pengetahuan dan keahlian penting bagi pengembang sistem. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah dukungan sistem informasi bagi organisasi, yang kedua sumber daya informasi, yang ketiga adalah komputasi pengguna akhir, yang keempat kriteria pengetahuan dan keahlian untuk karir di bidang layanan informasi. Baik, kita akan mulai materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Nah, dalam gambar ini dapat dilihat bahwa SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dan 5 sistem informasi di tingkat yang lebih rendah dalam gambar ini mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu bagaimana sumber daya fisik seperti manusia, bahan baku, mesin, dan juga uang dialokasikan ke berbagai area fisik perusahaan, anak perusahaan, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan lain sebagainya. Saat ini, inovasi-inovasi di bidang teknologi telah memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dilaksanakan tanpa dibatasi oleh lokasi fisik. Nah, struktur organisasi seperti ini disebut dengan organisasi maya atau virtual organization. Nah, kita lihat selanjutnya kita akan bahas materi yang kedua, yaitu adalah sumber daya informasi. Siapa saja sih peran yang terkait di dalam spesialis informasi atau yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi sehingga dapat mendukung keseluruhan organisasi. Nah, kita akan lihat di antaranya adalah analis sistem, kemudian administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan juga operator. Nah, mari kita bahas peran dari masing-masing spesialis informasi tersebut. Analis sistem bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Analis sistem ini adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan membuat perancangan sistem informasi sehingga komputer dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, selanjutnya peran yang kedua ada administrator basis data. Nah, administrator basis data ini bertanggung jawab terkait dengan data, mencakup pola struktur data, kemudian integritas data, kemudian memberikan hak akses kepada pengguna, backup, recovery, dan mengoptimalkan kinerja database. Kemudian, webmaster. Nah, webmaster ini bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web di dalam sebuah perusahaan. Situs web sangat mengandalkan gambar. Untuk itu, maka kalau kita lihat bahwa web itu kebanyakan terdiri dari gambar-gambar. Nah, webmaster ini biasanya memiliki keahlian dalam perancangan grafik,
satu tugas penting dari webmaster ini adalah melacak orang-orang yang juga mengunjungi halaman web perusahaan. Angka statistik ini memberikan informasi penting mengenai keaktifan situs web di dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya peran yang selanjutnya adalah spesialis jaringan. Spesialis jaringan ini bekerja bersama dengan analis sistem juga dan juga pengguna dalam membuat suatu jaringan untuk komunikasi data. Spesialis jaringan ini menggabungkan keahlian di bidang komputasi dan juga telekomunikasi. Nah, kemudian siapa lagi peran di dalam pengembangan sistem? Kita lihat yaitu ada programmer. Nah, tugas dari programmer ini adalah untuk membuat kode program sesuai dengan perancangan yang telah dibuat oleh analis sistem. Dan yang terakhir adalah operator. Nah, operator ini mempunyai tugas dalam mengoperasikan komputer dan juga peralatan pendukung lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas materi yang ketiga, yaitu komputasi pengguna akhir. Nah, sistem informasi yang pertama ini dikembangkan oleh spesialis informasi, sudah kita bahas tadi ya. Kemudian pengguna tidak dilibatkan di dalam pengembang sistem. Mereka hanya menyebutkan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan kepada spesialis informasi. Nah, di akhir tahun 1970-an, berkembang minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan sendiri aplikasinya. Nah, ini adalah suatu pendekatan yang disebut dengan komputasi pengguna akhir atau disebut juga dengan end user computing. Nah, mengapa ini terjadi? Karena tuntutan pengguna untuk mendapatkan dukungan komputer yang lebih besar ini mengalami lonjakan. Sedangkan para spesialis informasi tidak dapat mengikutinya. Akhirnya pengguna mengembangkan sendiri sistem yang mereka inginkan sendiri sesuai dengan kemampuan atau juga kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, dewasa ini banyak pengguna yang sudah mengembangkan sebagian besar sistem informasinya sendiri. Namun beberapa masih sepenuhnya mengandalkan spesialis informasi. Pengguna yang mampu mengembangkan sistem informasinya sendiri kemudian tidak mengandalkan spesialis informasi biasanya mengandalkan spesialis informasi hanya untuk jasa konsultasi saja. Nah, komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh beberapa pengaruh utama. Ya, yang pertama adalah dampak pendidikan komputer. Nah, selama awal tahun 1980-an, dampak komputer atau dampak program-program pendidikan komputer di sekolah atau perguruan tinggi dan juga perusahaan mulai terlihat. Jajaran manajemen di sini mulai diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian di dalam komputer, sehingga keahlian ini mereka pergunakan untuk dapat mengembangkan sistem atau aplikasi yang mereka inginkan. Yang kedua adalah antrian layanan informasi. Para spesialis informasi memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani, sehingga tidak dapat memberikan respon yang cepat terhadap tuntutan pengguna. Yang ketiga adalah murahnya piranti keras. Pasar di sini mulai dibanjiri oleh komputer mikro yang menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian yang keempat adalah piranti lunak siap pakai. Nah, kemunculan piranti lunak siap pakai ini menawarkan kemudahan penggunaan dan juga memungkinkan pengguna dengan sedikit keahlian komputer ini memungkinkan untuk dapat mengembangkan sendiri sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Keuntungan komputasi pengguna akhir ada dua hal. Yakni yang pertama adalah menyamakan kemampuan dan juga tantangan. Yang kedua adalah mempersempit jarak komunikasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Menyamakan kemampuan dan tantangan di sini adalah pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna. Di sini memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas. Dan sistem-sistem yang biasanya lebih rumit, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian mempersempit jarak komunikasi adalah kesulitan dalam pengembangan sistem di sini biasanya adalah komunikasi antara pengguna dan juga spesialis informasi. Nah, pengguna biasanya lebih memahami area masalah daripada teknologi informasi itu sendiri, karena biasanya pengguna di sini lebih paham dan lebih terbiasa dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga pengguna lebih paham terhadap
permasalahan yang terjadi khususnya di perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, sebaliknya, spesialis informasi atau pakar di dalam bidang teknologi informasi ini kurang memiliki pengetahuan di dalam area permasalahan, tetapi mereka pakar di dalam teknologi informasi. Jadi ketika pengguna di sini mengembangkan sendiri sistemnya, maka tidak ada lagi jarak komunikasi. Komputasi pengguna akhir juga memiliki resiko. Beberapa resiko yang terjadi adalah yang pertama adanya sasaran sistem yang buruk. Kemudian resiko yang kedua adanya penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya integritas data. Yang keempat adalah hilangnya keamanan dan yang kelima adalah hilangnya kendali. Nah, demikian yang sudah dijelaskan mengenai pengguna dan juga pengembang sistem informasi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas materi yang keempat, yaitu kriteria pengetahuan dan juga keahlian untuk berkarir di bidang layanan informasi. Pengetahuan di sini adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik melalui upaya formal maupun melalui upaya sendiri, seperti membaca dan juga mengamati. Nah, jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk memiliki kompetensi dalam pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan juga pembuatan model sistem. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Dasar-dasar bisnis adalah pengetahuan mengenai tujuan dan nilai bisnis sebuah perusahaan. Teori sistem di sini menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Proses pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan sistem. Nah, pembuatan model sistem sendiri terdiri atas beberapa cara yang dilakukan untuk mendokumentasikan suatu sistem. Keahlian di sini yang harus dimiliki di dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama adalah keahlian komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih menggunakan komunikasi lisan, tulisan, ataupun gambar. Yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas di sini adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan, adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Nah, demikianlah materi tentang pengguna dan pengembang sistem secara keseluruhan yang sudah dijelaskan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan kepada kalian yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like, kemudian subscribe video ini, dan sampai jumpa lagi di video untuk materi sistem informasi manajemen yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan penderita COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat. Tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan, walaupun telah divaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Marilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan bersama-sama kita melawan virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.